Mungkin ada yang nanya harganya jam ini. Tuh baterainya low, belum aku cas. Jam ini aku beli waktu itu harganya kebetulan nggak ada masuk di Indonesia. Jadi aku nitip, ada teman kenalan di Sunto, orang lari juga, ada namanya Om DS ya, Om Dani Siwu ya, pejabatnya Sunto. Jadi beliau ini yang mengusahakan cari di Eropa gitu. Waktu itu aku beli sekitar 13,7 juta. Sombong amat. Ya duit sih, tapi buatku itu worth it banget buat jam ini, karena aku berpikiran aku bisa pakai jam ini long life gitu, nggak akan beli-beli lagi karena udah sesuai banget sama kebutuhan dan lifestyle aku gitu. Oke guys, selamat sore. Sore ini aku pengen review sedikit tentang jam yang aku pakai harian. Jadi ini jam aku pakai untuk olahraga, termasuk lari, workout, berenang, semua udah include semua, bisa ditanggung sama jam ini, bisa di-record gitu. Jadi ini adalah Sunto tipe Sunto 9 baru sebenarnya, cuman dia edisinya dia berkolaborasi dengan Red Bull X Alps. Jadi dia keluaran tahun 2019 dan dia limited edition. Di rilisnya di satu dunia dia hanya ini nih, kelihatan cuman 1138 biji. Nah, kebetulan punyaku ini yang ke 562 gitu. Oke, kita mulai dari kenapa sih aku pilih jam ini gitu ya. Aku pilih jam ini pertama karena dia punya baterai lifetime-nya itu panjang banget. Waktu itu aku beli karena pertimbangan aku akan mengikuti race event ultra trail. Jadi butuh lifetime jam yang bisa record dan bisa aktif mapnya. Untuk tracking mapnya itu nggak sampai kehabisan baterai, atau aku harus ngecas pakai power bank di perjalanan gitu, karena bakalan ribet banget kan kayak gitu. Nah, usia baterainya kalau dicas penuh ya, ini bisa nyampe seminggu. 1 minggu itu dia bisa dengan tracking map aktif sekitar paling nggak 3 hari lah, 48 jam dia lumayan masih oke dengan brightness yang full gitu. Tapi waktu itu aku bikin brightnessnya sekitar 75% aja, supaya kalau jaga-jaga ada antisipasi aku di perjalanan harus lebih lama, masih ada antisipasi cadangan baterai yang lain. Kemudian kita masuk ke program exercise-nya. Jadi jam ini yang include ada di dalam jamnya yang bawaan pabrik, dia ada sekitar 50-an jenis olahraga. Jadi mulai circuit training, aerobics, kemudian dancing. Jadi ini kita balik lagi, ini kita bisa touch screen dan bisa juga pakai tombol atas bawah gitu. Oke ya. Ada running, ada yoga pilates, ada walking, macam-macam sampai cycling, indoor, mountain biking, open water swimming,
triathlon, obstacle racing, hiking, di other ini itu juga banyak banget pilihannya. Kita bisa sampai roller skating, sailing, kayaking, rowing, macam-macam gitu. Jadi udah tercantum semua di dalam jam ini gitu. Oke. Kemudian, nah ini nih yang jadi alasan utama kenapa aku pilih Suunto. Jadi setelah aku searching gitu ya, untuk navigasinya waktu itu aku percaya bahwa GPS-nya dari Suunto, jam Suunto ini itu lebih akurat gitu, akurasinya lebih baik dibandingkan untuk yang jam yang merek sebelumnya aku pakai gitu. Dan ya balik lagi, usia baterainya itu bisa tahan lebih lama gitu. Di sini di navigasi tuh kita bisa masukkan rute. Nah misalnya biasanya kalau dalam race event itu, apalagi kalau ultra trail ya, itu dari panitia udah nyiapin untuk rute mapnya kayak gini. Nah waktu itu aku event Bandung Ultra 100, aku ikut kategori 60 kilo, itu rutenya udah dikasih sama panitia, jadi tinggal masukin aja lewat websitenya, website Suunto yang udah pakai akun kita ya, terus kita masukin, udah langsung ke track. Nah ini nih kayak gini tuh, dia udah langsung navigate di situ. Jadi kita ketahuan kalau kita nyasar di hutan tengah malam kan ketahuan tuh. Waktu itu aku kayak gitu, sempet nyasar. Tapi berkat jam ini pula akhirnya aku nyadar kalau aku ternyata udah melenceng dari rute. Kayak gitu. Oke. Pakai jam ini juga kita juga bikin rute sendiri, atau kita lagi trekking terus kita bikin rute lari kita sendiri gitu, atau kita lagi walking, kita lagi hiking, rute baru gitu yang belum ketahuan, kita bisa nge-record sendiri gitu rute-rutenya. Kemudian kita juga bisa find your location. Nah ketahuan kita lagi jalan-jalan nih, kita mau cek, bingung mau pulang balik kemana gitu, arahnya kemana, kita bisa cek your location. Kompas, navigation setting. Oke, kemudian ini logbook, ini catatan workout atau olahraga kita, bisa timer seperti biasanya. Untuk setting, nah nih tone-nya bisa backlight. Nah ini di backlight ini manfaatnya adalah saat kita butuh lifetime baterai yang lebih panjang, kita bisa ngurangin brightness-nya. Misalnya segini gitu, atau menurut kita untuk sehari-hari terlalu terang, kita bisa kurangin, tergantung kebutuhan aja kalau ini. Oke, kemudian power saving. Nah ini kalau udah baterainya sekarat ya, tinggal minimalis gitu, udah mepet tapi belum bisa kita cas, boleh kita pakai power saving. Atau kita lagi balik lagi, kita lagi trekking, lagi hiking, kita butuh baterai lifetime yang lebih lama, juga kita bisa power saving pakai ini. Nah untuk personal, ini adalah data kita, jadi gender, weight, height, birth year, ya ketahuan kan aku kelahiran tahun tua. Kemudian maximal heart rate, ya itu nanti connect sama Suunto application-nya kita di HP gitu. Oke, dari setting ya bisa dieksplor sendiri lah ya. Kalau ini connectivity, ini Bluetooth. Nah ini juga bisa discovery. Jadi kalau kita konekin ke HP, kita daftarin gitu, bisa ketahuan jam tangan kita lagi disimpan di mana, ditaruh di mana kan. Kayak kalau HP harus kita miss call, nah ini ketahuan kita jam tangannya lagi ditaruh di mana gitu, siapa tahu keselip di tasnya orang kan gitu. Kemudian ini bisa dieksplor sendiri. Nah kelebihannya lagi, ini juga bisa tracking waktu tidur kita, tapi ini lagi aku off kan karena seringnya kalau udah rest aku lepas jam tangan.
Jadi kalau mau kita tracking jam tidur, kita juga bisa aktifin ini. Oke, kemudian watch face, ini juga kita bisa ganti. Nah, kayak gini. Mau yang gimana nih? Oh, ke atas. Nah, kayak gini. Tampilan wajah jamnya yang di depan, tampilan mukanya bisa diganti-ganti. Oke. Kemudian kita bisa juga kalau lagi dipakai, nah kita bisa cek heart rate kita saat ini ya. Ini karena lagi aku lepas jadi nggak ke tracking. Jadi heart rate kita saat ini berapa itu juga ketahuan. Misalnya kita lagi ketemu gebetan ya, heart rate-nya otomatis naik gitu. Nice. Bisa juga gitu kan. Oke. Kemudian, nah ini juga ketahuan, no stress recovery measure. Jadi kita ketahuan kalau kita lagi stres. Misalnya kita lagi dalam program latihan, kemudian kita mau tahu kita lagi proses recovery-nya kurang atau enggak gitu ya. Nah di sini bisa ke tracking juga dari data-data, gitu. Kemudian kita bisa record juga berapa langkah kita hari ini per hari, ini recordnya. Oke, kemudian nih, nah ini untuk kalori hari ini kita udah bakar berapa untuk aktivitas dan untuk olahraga kita, gitu. Oke, nah ini untuk training kita dalam 1 minggu kita targetnya tuh weekly goal 3 jam 30. Kalau aku 3 jam 30 menit ya dalam seminggu tuh harus latihan. Nah ini yang terrecord adalah untuk minggu ini sudah 4 jam, berarti udah tercapai goalnya gitu. Nah, training plan ini goal reach. Nah dia ada notifikasi kayak gini-gini nih pengingatnya kita 3 week. Oke. Nah udah. Nih, aku sekarang lagi ada di ketinggian 21 meter altitude-nya. Barometer ya, kecepatan angin 1013 HPA. Oke, untuk nah, ini kayak gini sih. Ini kelebihannya yang Sunto 9 Baro yang ada embel-embel barunya di belakang. Ada juga yang Sunto 9 biasa. Dia nggak sekomplit ini sih data cuacanya gitu, data kondisi lingkungannya. Nah ini sleep tracking bisa aktif ya kalau yang tadi di settingnya kita aktifin. Fitness level, ini fitness level juga bisa ke tracking. Nih aku excellent, alhamdulillah ya kan, nggak rugi kan, buang-buang keringet gitu ya hampir tiap hari. Ini fitness age ya. Ini apa ya, fitness age itu kalau di bahasa Indonesiain berarti tingkat kesehatanku itu setara dengan aku umur 20 tahun. Jeng-jeng, keren kan? Bisa dihitung dong umurku sekarang berapa, tapi fitness age-ku seperti 20 tahun. Sombong amat. Oh iya, nanti dong di belakang. Gitu guys, oke. Selebihnya bisa dieksplor sendiri untuk kayak gini-giniannya ya. Ini keren banget sih, jam ini udah apa ya, makanya aku beli itu karena udah langsung jadi satu ada di sini gitu. Terus nah kemudian mungkin ada yang nanya harganya jam ini. Tuh baterainya low, belum aku cas. Jam ini aku beli waktu itu harganya kebetulan nggak ada masuk di Indonesia. Jadi aku nitip, ada teman kenalan di Sunto, orang lari juga, ada namanya Om DS ya, Om Dani Siwu ya, pejabatnya Sunto. Jadi beliau ini yang mengusahakan cari di Eropa gitu. Waktu itu aku beli sekitar 13,7 juta. Ya duit sih, tapi buatku itu worth it banget buat jam ini, karena aku berpikiran aku bisa pakai jam ini long
life gitu. Nggak akan beli-beli lagi karena udah sesuai banget sama kebutuhan dan lifestyle aku gitu. Nah tuh ya emang harganya segitu karena emang ini sih ada embel-embel ini nih, tulisan dan ini gitu. Kemudian ini bezelnya ya, bezelnya ini materialnya dari titanium. Kemudian untuk bezelnya dari titanium. Kemudian bezelnya itu benar-benar titanium. Kemudian ini gelasnya, material gelasnya ini sapphire crystal. Kemudian untuk strapnya, nah karena ini tuh limited edition, kita bakalan dikasih dua jenis strap. Yang satu ini silikon seperti ini ya, karet. Dan ini nih waktu itu ya 2019 waktu baru rilis itu tuh motifnya itu unik banget. Jadi jam sunto yang lain belum ada yang kayak gini, tapi kalau sekarang sih udah dijual sih strapnya aja gitu. Kemudian strap yang kedua adalah yang dari tekstil, dari kain gitu. Terus ada tulisannya, ada logonya Red Bull, warna merah dan putih gitu. Dan ya model kain kayak jamnya tentara gitu, kayak Air Miluk gitulah lebih tepatnya gitu. Oke, ini kebetulan aku nggak bawa boxnya, aku simpen di rumah. Di dalam box itu ada isinya, selain jam tangan ini sendiri ada tekstil strapnya ya, strap yang kain yang satunya, kemudian USB cable, jadi ini bisa connect ke komputer, ke desktop atau untuk dicas. Nah ini juga dicas ya, nih dicas tuh ditempelin magnetnya ke sini, dipasin, terus udah pakai USB aja gitu. Kemudian ada quick guide-nya, kemudian ada warranty leaflet-nya. Oke. Begitulah kira-kira teman-teman. Ya. Jadi dari water, altimeter, GPS tracking and navigation, heart rate, semua, stress and recovery, sleep tracking, activity tracking, itu semua udah include di dalam sini. Makanya kenapa aku beli, dan kenapa sih aku harus memilih yang limited edition itu sih karena hawa nafsu belaka sih ya. Karena aku orangnya nggak suka yang pengennya itu yang unik gitu, yang nggak semua orang punya gitu ya. Jadi ya bukan yang dipunyai banyak orang. Nah itu sih waktu itu aku dalam pikiranku kayak gitu. Makanya aku sekalian aja beli yang ini karena selisihnya juga menurutku nggak banyak. Oke. Ini berhubung diminta olahraga apa aja gitu ya yang aku record pakai ini. Yang biasa aku workout sehari-hari itu biasa aku pakai circuit training. Nih tampilannya seperti ini. Jadi ada waktunya, ada hitungan kalorinya. Nah, di sini ini data logbooknya, heart rate-nya rata-rata, kemudian intensity zone itu juga record juga. Ini sih hampir sama ya di semua jam tangan, kayaknya jam tangan sport itu hampir semua sih seperti ini. Kalori, kemudian recovery time. Nah, ini dia yang aku suka dari jam ini. Dia ada bikin recovery time-nya. Jadi kita bisa mengacu ke sini untuk kira-kira kita butuh waktu recovery berapa lama sih setelah melakukan olahraga ini dengan hasil olahraga yang dengan kondisi olahraga yang kita feedbackkan ke jam ini tuh seperti ini gitu. Jadi ini 13 jam. Jadi kalau belum 13 jam kita olahraga lagi ya nggak apa-apa, tapi intensitasnya di bawahnya gitu harapannya. Oke, kemudian nih yang paling sering sih sirkuit ya, karena lagi harus work from home. Belum boleh travel kemana-mana banyak-banyak gitu. Kemudian ada aerobik juga. Nah ini kalau aku lagi dance, lagi senam-senam gitu bareng
bareng-bareng gitu ya, tapi tetap jaga jarak sama. Kemudian ada juga, nah ini jam ini gitu ya, di beberapa Suunto juga yang aku kurang paham di mulai Suunto berapa dan Suunto apa gitu. Dia bisa multi sport guys gitu. Jadi kita bisa gabungin, misalnya kayak kita habis sirkuit training, terus habis itu kita mau running gitu. Nah itu tuh kita nggak perlu stop satu mode olahraga. Jadi kita tinggal tinggal gabungin aja gitu. Nanti aku kasih tutorialnya sedikit. Gimana caranya gabungin beberapa jenis olahraga gitu ya, beberapa tipe jenis olahraga gitu. Nah ini multisport, ini aku dari pertama apa nih, dancing, kemudian aerobik gitu, jadi bisa ketahuan. Jadi hitungan kalorinya langsung jadi satu gitu. Nah ini terus bisa tentu saja running, ini juga bisa. Nah di running ini juga kita bisa setting untuk interval running, seperti jam-jam sport yang lainnya ya. Nah di running tadi tuh ada cadence, ada VO2 max-nya juga. Ini yang penting juga kan buat teman-teman lari ya. Nah itu intensitas zoneku segitu. Nah ini ada recovery time-nya juga, ada PTE, ada ini estimate VO2 max 44,8 gitu, jadi ketahuan. Oke, kemudian ada juga swimming, mana ya? Ini dancing, aku juga pernah. Yoga pilates, nah ini juga ada. Kemudian walking, swimming jauh di bawah karena udah lama sih aku nggak renang. Karena lagi di hotel ini nggak boleh berenang dulu, sayang banget. Oke, itu sih. Nah, tuh pool swimming gitu. Jadi ini kita bisa ukur stroke-nya berapa. Tuh, distance, pace, swerve, stroke rate, sama sih, kayak gitu. Ya, oke, teman-teman. Oke, demikian review sedikit tentang jam Suunto Red Bull X Alps 2019 yang aku pakai dan sehari-hari, dan kayaknya belum kepikiran untuk beli atau ganti gitu, karena emang udah aku banget sih jam ini, oke banget gitu dari segi model sampai warna. Terus ya ini nih ada speaker kecilnya juga, jadi ini bisa connect ke HP. Itu dia bisa ada notifikasi ini juga sih, notifikasi SMS, notifikasi telepon itu masuk ke sini, itu juga bisa di-connect. Cuman aku karena nggak suka, karena terganggu aja kalau di-connect ke HP gitu, jadi aku nonaktifkan. Oh ya, tadi aku janji ini multisport ya. Oke, kita misalkan mau sirkuit training nih, lagi sirkuit training deh, kita jalanin ya. Oke, start. Oke, anggaplah kita udah jalan. Oke, nah terus tahan nih yang tombol atas. Nah, kita milih apa nih olahraga yang lain, misalnya running. Nah, udah jalan nih, udah lari berapa menit atau berapa kilo, mau gabung lagi jadi misalnya ini bisa macam-macam, mau walking atau swimming, crossfit, terserah, tinggal pilih aja ya. Nah, weight training gitu berapa menit gitu, udah. Nah kalau udah kita tinggal gini aja. Oh enggak, ini aku tunjukin dulu tampilannya. Nah ini kita bisa lihat cek-ceknya ini tuh. Ini kalau kita mau lihat data per lap ya. Oke. Nah ini juga ketahuan.
Nah, oke, itu kalori tadi ya, gitu. Oke teman-teman, oh tunggu, kembali ke sirkuit training dulu. Nah, ini nih ada hitungan kalori di sini, tuh yang gambar api. Ini average heart rate, ya. Oke, kalau udah, nah ini kita end. Nah, ini ada feelingnya, jadi kita bisa record apa yang kita rasakan saat olahraga itu. Misalnya, wih seger banget, asik banget gitu. Kita nggak ngerasa lemes dan ngerasa makin bugar gitu, kita boleh excellent atau very good. Ya, kita sendiri sih yang rasain good, atau average biasa aja gitu. Nggak ada tantangannya gitu ya kan. Biasa aja keringatnya, biasa aja, terus hasilnya juga biasa aja gitu, boleh. Full kalau misalnya kita ngerasa ngap banget gitu ya, atau sore, atau ada nyeri atau apa gitu, boleh kita record jadi pur gitu, seperti itu. Oke, kalau udah dia saving, nah, udah deh begitu. Oke guys, sekian dulu review dari saya. Oke, ini sensornya ya, sensor yang bisa catat baca heart rate-nya kita sama macam-macamnya pokoknya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.